dukung semua ya. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dikatakan atau manusia. Mesias adalah manusia yang diurapi. Kalian mengatakan Mesias itu yang diurapi, kalian mengatakan toh. Iya, sekarang Mesias itu Tuhan yang diurapi atau manusia yang diurapi? Tuhan kok diurapi? Dialah sang pengurapi itu. Iya, yang diurapi ini siapa? Tuhan atau manusia? Tidak ada yang diurapi. Yang diurapi itu Raja Daud, Raja Saul. Loh, Mesias itu artinya orang yang diurapi, Cak Kangkung. Mana Kenapa jadi mana? Kenapa jadi gila tiba-tiba? Orang yang ditunggu, sabar. Yang ditunggu oleh orang Yahudi, Tuhan atau manusia? Juru selamat. Juru selamatnya ini Tuhan atau manusia? Tuh, Mesias, coba ditunjukkan. Tuhan pula. Jadi Mesias itu, Bang, jangan memperbodoh diri. Tuh, Mesias adalah sebutan bagi seseorang. Sebutan bagi seseorang yang diurapi. Tuh, sebutan bagi seseorang diurapi. Jadi terjemahan manusia bisa menebus dosa, Bang. Manusia bisa menebus dosa manusia. Itu belakangan muncul konsepnya. Jangan Anda bawa ke situ dulu. Karena Anda membuat konsep ketemu dengan Kristus palsu, maka konsep semuanya menjadi hancur. Orang Yahudi menebus dosa itu pakai hewan, bukan pakai manusia. Jadi terjemahan Lukas 2 nomor 11 itu, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang sesungguhnya. Nah, kita sampai di situ. Kita sampai di situ dulu. Nah, ketika kemudian Yesus ini ternyata adalah manusia yang diurapi Tuhan, dan Kristen juga adalah orang yang diurapi, maka muncul pertanyaannya, Kristen ini yang mengurapinya siapa? Sedangkan Yesus sendiri diurapi oleh Tuhan. Dia ditasbihkan, ditahirkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Sedangkan Kristen juga mengaku. Jadi ketika Anda mengatakan saya adalah Kristus palsu, saya tidak pernah diurapi. Andalah yang diurapi. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Nah, untuk membedakan antara Yesus anak Maria dan Yesus yang Anda sembah, bahwa ada dua Yesus, anak Maria itu manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu. Yang lahir itu manusia, Bang. Apapun itu ceritanya, dia Kristus, manusia. Tuhan di kota Daud, itulah yang lahir. Kristus itu artinya orang yang diurapi Tuhan. Itu adalah teknik lembaga Bible Indonesia menipu Anda. Tuh, Kristus artinya apa? Kristus, coba baca. Kristus artinya? Kristus artinya yang diurapi. Nah, yang diurapi. Yang diurapi ini apa? Manusia. Manusia. Jadi Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Bukan Tuhan diurapi, tapi Tuhan mengurapi manusia yang dipilihnya untuk menjadi raja. Nah, sekarang ternyata yang keluar dari rahimnya Maria itu adalah manusia. Manusia. Yesus yang satu adalah manusia. Di mana Yesus mengatakan dirinya manusia? Baca Matius 24 nomor 27. Sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatangan anak manusia. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Akan nampak tanda di langit, anak manusia akan nampak di tengah-tengah langit, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Anak manusia. Matius 24 nomor 30. Yohanes 1 nomor 51, langit terbelah. Ini Yesus berkata, langit terbelah, malaikat naik turun untuk menyampaikan firman kepadaku sebagai anak manusia. Nah, pembedanya dengan Kristus yang Anda sembah, baca Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia.
Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus yang dimaksud oleh 2 Korintus 11 nomor 4 dengan Yesus Kristus yang datang kepada Maria sebagai anak kandungnya yang keluar dari rahimnya, itu adalah Yesus Kristus yang berbeda dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Yesus Kristus yang datang kepada Paulus bukan manusia, sedangkan Yesus Kristus yang mengajarkan Injil kepada Bani Israel itu adalah anak Maria, anak manusia. Beda. Yang kalian sembah adalah Kristus yang bukan manusia yang datang kepada Paulus. Siapakah dia? Kalau bukan Yesus anak Maria, lalu siapakah dia? Kristus palsu. Alamak, kayak tidak asing mukanya. Gitu saudara. Oke, begini Bang ya, Bang Juma yang top ya. Jadi aku tidak memaksa ke penjelasan abang di sini ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, abang mengatakan Kristus palsu, itu urusan abang ya kan. Nggak apa-apa. Kalau abang berpikir seperti itu, nggak apa-apa. Tetapi abang jangan menggiring di sini ya untuk mengapakan menyesatkan umat-umat Kristen di sini. Jangan Bang. Loh, kok saya menyesatkan Bang? Saya menjelaskan sesuai dengan dalil saudaraku. Kalau saya menyesatkan itu seperti Anda. Yesus mengatakan jangan percaya, Anda menggiring orang untuk percaya, itu Anda menyesatkan. Kan Yesus mengatakan begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, di situ Bani Israel, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus? Nabi Muhammad pun tidak pernah. Cuman Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Apa buktinya bahwa Kristen yang disesatkan? Anda baca Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi pertanyaan saya, saudaraku, namanya si Devadan, saudara Bang Devadan. Pertanyaan saya, ketika pendeta pastor mengusir setan pakai nama Yesus, Yesus yang mana yang mereka panggil? Tetap Yesus Kristus. Tapi kenapa Yesus Kristus mengatakan aku tidak mengenal kalian? Oke, saya yakin banyak juga pendeta-pendeta ataupun orang Kristen ya yang percaya kepada Yesus. Di ayat yang abang kutip Matius 7 ayat 21 itu akan terjadi, benar. Bukan berarti, setiap orang. Itu kan diawali data nomor 15 ya Bang. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Dari buahnya kamu dapat melihat mereka nabi palsu itu. Buahnya itu ajarannya, pengikutnya. Apa buah dari nabi palsu tersebut? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu adalah buah dari nabi palsu. Maka apa yang terjadi? Batangnya yang harus ditebang. Artinya kalau batangnya ditebang, ajaran Paulus seluruhnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Bukan lagi pastor-pastornya. Pastor ini hanya buah. Yang batang itu Paulus. Jadi seluruhnya yang harus ditebang. Coba Anda baca dalilnya. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Atau sebaliknya, pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Setiap pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah, jadi Yesus Kristus yang pendeta-pendeta panggil, yang Paulus panggil dalam nama Yesus, itu Yesus yang mana Bang? Ingat ada dua Yesus. Kalau Yesus anak Maria ternyata tidak mengenal Kristen, lalu Yesus yang mana yang kalian panggil mengobati orang, mau bermujizat, itulah Kristus palsu Bang. Lembutkan hati saudaraku, lembutkan hati untuk menerima kebenaran. Silakan. Oke, itu tindak saya 5 menit lagi ya.
Oke, itu benar kata abang. Siap, Karena Bang. ayat itu bukan tertuju kepada Islam. Itu saya akui. Itu bukan untuk orang Islam. Tetapi Itu ke untuk- Kristen. benar. Berarti pohonnya harus ditebang. Kan dikatakan ya, bukan Nabinya. setiap, bukan Iya. setiap, artinya tidak semua, Bang. Ah, bagus. Saya jelaskan kalau yang itu. Tidak semua orang yang memanggil aku kurios. Betul. Karena murid-murid Yesus yang asli juga memanggil Yesus itu dengan panggilan kurios. Tuhan, God, atau apa? Lord. Ada dua yang memanggil Yesus itu Tuhan. Bani Israel dan Kristen. Bani Israel memanggil Yesus Tuhan, tetapi mereka melakukan kehendak Elohim. Sedangkan Kristen memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Elohim. Jadi siapa kemudian yang memanggil Tuhan kepada dia yang ditebang ini? Kristen, tidak mungkin Yahudi. Hanya ada dua, saudara. Benar, saya tidak menyangkal itu benar. Berarti yang manggil Tuhan Yahudi dan Kristen. Yang mana yang asli? Pengikut asli yang mana? Yahudi atau Kristen? Orang Yahudi juga sekarang ada mengikut Yesus. Ya, tapi dia mengikuti ajaran Kristen, bukan mengikuti ajaran Yesus. Ya kalau sudah dikatakan ya Kristen itu pasti mengikuti Yesus. Jadi kalau orang yang sudah ikut Yesus itu bukan Yahudi lagi, tetapi Kristen, Bang. Iya, sekarang Kristen mengikut Yesus yang mana? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Oke, itu masa penghakiman nanti, Bang ya. Ketika manusia itu akan dihukum, maka orang akan beralasan ketika mau dihukum, Tuhan, kami kan bernubuat demi namamu, kenapa aku dibuang? Makanya dikatakan enyahlah kamu karena mereka adalah nabi-nabi palsu, Bang. Itu Bukan. benar abang yang katakan, abang benar. Saya jelaskan. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa kata Yesus, saudara? Di Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mengikuti aku. Ya. Aku sunat, pengikutku sunat. Aku puasa, pengikutku puasa. Aku sujud, pengikutku sujud. Aku tidak makan babi, pengikutku tidak makan babi. Aku kemudian sabat. Oh iya dong. Iya dong. Kan dikatakan jelas seperti itu, pengikut berarti harus mengikut. Yang dikatakan pengikut nih, ini yang diikuti, ini yang pengikut, ingin harus ikut. Kemana ini harus ikut. Kalau Anda keluar dari jalur, Anda bukan pengikut. Tapi keluar jalur Anda mengatakan pengikut, Anda pengikut palsu. Itu Bang logika sederhananya. Jadi ketika dikatakan memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, dan diusir oleh Yesus, berarti kalau itu Kristen menurut pengakuan saudara, dari mana Kristen ini berasal? Dari Paulus. Tebang semua ajaran Paulus, tebang, lempar ke neraka. Jadi tidak ada lagi Kristen. Ya. Paulus Gimana? itu sudah masuk surga, Bang, sudah masuk Firdaus. Apanya mau ditebang? Saudara, silakan. Masalah Yesus, sunat, ya. sabar, jangan ke situ dulu. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Roh, dia berbentuk roh sudah itu. Manusia atau bukan? Roh, Bang. Kalau manusia dia nampak dia berwujud. Oke, dia bukan manusia. Galatia 5, Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Oke, berarti kesimpulannya Yesus Kristus datang kepada Paulus bukan datang sebagai manusia. Betul? Betul. Nah, sekarang 2 Yohanes 1 nomor 7, apa isinya? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Saya ulang, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Tidak mengaku kalau Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah antikristus, itulah penyesat. Dan Paulus mengatakan Yesus Kristus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Penyesatnya siapa dong kalau gitu? Itu tidak ada bertentangan, Bang. Kami juga mengakui ya, Yesus itu anak manusia. Tetapi Iya, anak biar manusia. abang tahu ya,
Anak manusia. Jadi hakikatnya adalah Tuhan yang roh itu datang ke dunia ini menjadi Itulah manusia. yang disebut munafik. Mulut Kok berkata, munafik? Bang, mulut berkata A, praktiknya B, itu munafik, itu berbohong. Itu berbohong, ingin menipu itu namanya. Kalau ada orang mengatakan bahwa ini adalah jeruk, ini adalah jeruk, tapi ternyata praktiknya bukan jeruk. Ini yang disebut jeruk. Artinya ketika mulut Anda mengatakan dia datang sebagai manusia, tetapi di gereja Anda menyembah manusia atau menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Berarti mulut Anda tadi yang mengatakan Anda adalah, Yesus adalah manusia. Ketika Anda praktekkan ternyata Yesus itu bukan manusia, dia adalah Tuhan. Karena tidak mungkin Kristen menyembah manusia. Nah inilah yang dikatakan Bang 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah Paulus. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu bernama Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Bukan. Mana dalilnya? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Siapakah penyesat itu? Paulus. Andalah korbannya, Anda dijerat, dalam tipu daya aku jerat engkau. Itu, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Ya, saya kira begitu sementara Bang. Saya ibadah dulu. Ada guru-guru saya di sini. Ya, saudara ya, thank you ya. Oke, makasih Bang. Saya kelihatannya juga pernah dulu ya jumpa dengan Anda. Makasih. Silakan Dinda Dito. Siap. Saya ibadah dulu deh. Ya, ya kita lanjutkan saja ya Pak Devanan. Tapi menarik ini ya, kalau penyampaian saya agak sangat berbeda dengan abang saya, gurunda kita di sini. Tapi poinnya terlihat jelas loh, Bapak itu bertahan dari yang ada tertulis di dalam Bible, tapi Anda sangkal dengan dogma dan doktrin Anda. Apa yang membuat Anda kemudian seperti melihat corak kalau Yesus sudah mengatakan jangan kamu percaya, tetapi Paulus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 5, ada yang mengatakan akulah Yesus yang engkau aniaya itu, justru Anda percaya Pak. Hanya karena apakah tidak disebutkan bahwa waktu perjalanan ke Damsyik, Paulus itu tidak lewat padang gurun Pak. Apakah itu? Pertanyaannya apa Bang? Pertanyaannya, Yesus mengatakan di Matius 24 nomor 24, perintahnya adalah camkanlah, aku sudah mengatakan kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata ia ada di padang gurun, janganlah pergi ke sana, atau di bilik, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus kepada murid-murid, bahwa kalau ada yang datang memberitahukan kepada murid-murid, kalau Anda datang, Paulus kepada murid-murid, murid-murid, aku melihat Yesus pada saat aku perjalanan ke Damsyik, posisinya di padang gurun, itu Yesus menampakkan kepadaku dan berkata, akulah yang kau aniaya itu, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Apakah murid-murid akan setuju? Apakah murid-murid akan percaya? Tentu jawabannya murid-murid tidak akan percaya Pak, karena Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu kepada murid-murid, jangan kamu percaya kalau ada orang berkata orang itu melihat ia ada di padang gurun. Oke Bang, Ya silakan. ini ada teman abang ini komentarnya gini, Bang Devanan ini sengaja bertahan numpang pansos jadi mau terkenal, jadi aku turun Bang ya. Oh jangan hiraukan yang di bawah kalau enggak, turun aja Bang, aku dibilang pansos Bang. Oke Bang, nanti aku naik lagi Bang ya. Terima kasih kalian baik-baik semua di sini Bang. Siap abangku. Siap. Ya kita hanya diskusi, jangan kapok Pak. Izin saya follow, nanti naik lagi ya Pak ya. Iya oke. Jadi aku tidak numpang panson, enggak enak typing itu. Oke Bang ya. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa. Tapi kalau memang mau lanjut diskusi, jangan dihiraukan yang di bawah Bang Devanan, karena kita ada di atas nih sekarang. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diskusi ini yang disajikan Bang Juma bermanfaat
menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap berada di jalan kebenaran menuju surganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.